Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda kelas 6, bertemu lagi dengan Bu Aulia. Bu Aulia ingin tahu bagaimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga kabar Ananda semua Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, nggih. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzu'ni fahma. Amin. Semoga dengan kita doa sebelum belajar, ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat mudah diterima. Amin, amin ya robbal alamin. Bu Aulia memiliki semangat untuk Ananda semua, tetapi Ananda semua harus ikut bernyanyi bersama Bu Aulia. Satu, dua, tiga. Mari, mari kita belajar. Mari belajar bahasa Indonesia. Ambil bukumu, ambil pulpenmu, mari belajar bersama-sama. Mari, mari kita semangat, mari semangat untuk belajar. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 7 materinya masih sama pidato. Nah, minggu lalu Ananda semua juga sudah belajar pidato. Di sini Bu Oleh akan sedikit mengulangi kembali pelajaran atau materi minggu lalu. Yang akan Bu Aulia jelaskan ulang yaitu pengertian dari pidato. Nah, apa yang dimaksud dengan pidato? Ayo, siapa di sini yang tahu apa yang dimaksud dengan pidato? Ya, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi dengan susunan yang baik untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya dibawakan oleh seseorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting dan layak untuk diperbincangkan. Nah, minggu lalu, apa tujuan dari pidato? Nah, pada minggu lalu tujuan pidato yaitu satu, memberikan sapaan dalam suatu acara. Yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga yaitu mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti keinginan kita dengan sukarela. Yang keempat yaitu membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Jadi, tujuan kita berpidato di depan orang yaitu ada 4 ini. Diantaranya ada 4 yang Bu Aulia berikan ini. Nah, lalu struktur pidato. Ya, minggu lalu sudah dibahas juga. Struktur pidato itu ada 3. Ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, dalam bahasa Jawa juga kemarin kita sudah membahas pidato. Nah, di bahasa Indonesia kita juga membahas kembali. Tapi ada juga yang menyebutkan struktur pidato itu yang pertama salam pembuka,
Baru ada pembuka, isi, penutup, dan salam penutup. Tapi di sini yang Bu Aulia berikan struktur pidatonya itu ada 3. Pembuka, isi, dan penutup. Di dalam pembuka itu terdapat salam pembuka. Lalu sapaan kepada para pendengar yang disampaikan secara runtut. Yang ketiga yaitu ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, pengantar ke topik. Ini pembukaan. Contohnya, salam pembuka. Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapaan kepada pendengar. Selamat pagi, selamat sore, itu bisa. Lalu, setelah salam itu langsung yang terhormat. Yang terhormat Kepala SDM PK Baturan. Terus yang saya hormati Bapak Ibu Guru itu bisa. Lalu ucapan puji syukur dan pengantar ke topik puji syukur. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara perpisahan kelas 6. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesan dan pesan. Nah, itu sudah masuk ke pembuka. Selanjutnya isi. Isi itu langsung apa maksudnya, tujuan dari pidato itu apa, sasarannya itu untuk siapa, rencana dan langkahnya itu isi dalam struktur teks pidato. Lalu penutup. Penutupnya itu ada kesimpulan, harapan, pesan, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Jadi, ini struktur pidato. Ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, di dalam pidato ada juga yang namanya audiensi dan arator. Nah, apa yang dimaksud dengan arator? Arator itu orang yang ahli berpidato atau orang yang berpidato. Sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan arator. Jadi, audiensi dan arator itu saling keterkaitan pada pidato. Nah, jenis-jenis teks pidato itu apa saja? Jenis-jenisnya itu ada pidato pembukaan, pidato pengarahan, pidato sambutan, pidato peresmian, bisa peresmian gedung, peresmian sekolah, atau peresmian swalayan, peresmian taman, bisa. Pidato laporan dan pidato pertanggungjawaban. Nah, pidato pembukaan itu apa? Pidato pembukaan merupakan pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara atau MC. MC itu singkatan dari Master of Ceremony. Jadi pembukaan singkat saja. Nah, pidato pengarahan adalah pidato untuk mengarahkan jalannya acara pada suatu pertemuan. Selanjutnya, pidato sambutan merupakan pidato yang disampaikan pada suatu kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Selanjutnya ada pidato peresmian. Nah, pidato peresmian merupakan pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Pidato laporan. Pidato yang isinya melaporkan suatu kegiatan. Jadi, apabila telah selesai suatu kegiatan, nah dilaporkan. Nah, itu namanya pidato laporan. Pidato pertanggungjawaban juga sama.
merupakan pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban. Kalau tadi hanya laporan kegiatan, nah ini laporan pertanggungjawaban. Nah, metode dalam berpidato, yaitu yang pertama ada metode menghafal. Jadi, ketika kita melakukan pidato di depan umum, kita bisa menghafal keseluruhan dari isi pembuka dan penutup. Metode menghafal yaitu membuat suatu rencana pidato lalu menghafalkan kata per kata. Ada juga metode naskah. Metode naskah adalah berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya, umumnya dipakai pada pidato-pidato resmi. Jadi, kalau tadi metode menghafal, kita menghafal semua pidato tanpa teks, dan ini metode naskah, berarti kita membawa naskah ketika berpidato. Nah, metode serta-merta. Metode serta-merta itu metode yang membawakan pidato tanpa persiapan, hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Umumnya dipakai pada pidato-pidato dadakan atau darurat. Yang selanjutnya yaitu metode ekstemporan, yaitu berpidato yang terlebih dahulu menyiapkan secara garis besar konsep pidato yang akan disampaikan pada saat berpidato. Jadi kalau tadi metode menghafal, kita sudah membuat pidato, lalu kita menghafalkannya. Ketika tampil, kita tidak membawa teks. Beda halnya dengan metode naskah. Metode naskah, yaitu kita sudah membuat rancangannya, kita sudah membuat semuanya. Setelah itu ketika kita tampil, naskah itu dibawa. Nah, kalau metode serta-merta, itu kita tanpa persiapan sama sekali. Misalkan besok mau tampil, malamnya kita tidak mempersiapkan, tetapi mengandalkan suatu pengalaman dan wawasan. Nah, metode ekstemporan itu metode yang menyiapkan secara garis besar pidato yang disampaikan. Jadi, Ananda semua ketika akan berpidato, ini ada 4 metode yang dapat dilakukan. Misalkan Ananda itu PD, tidak demam panggung, bisa dengan metode menghafal. Kalau emang Ananda suka menghafal. Tetapi kalau misalkan Ananda ingin membawa teks juga bisa menggunakan metode naskah. Tapi pidato ini biasanya pidato resmi. Seperti itu ya. Jadi Ananda semua bisa memilih metode yang akan digunakan ketika berpidato. Nah, ciri-ciri pidato. Yang pertama itu memiliki tujuan yang jelas. Nah, jadi ketika kita akan berpidato, itu kita juga harus memiliki tujuan yang jelas. Isinya mengandung kebenaran. Penyampaiannya jelas dan menarik. Menciptakan suasana efektif dengan pendengarnya. Cara menyampaikannya sesuai dengan latar belakang pendengarnya. 6. Menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Intonasi itu apa? Intonasi itu naik turunnya lagu kalimat. Artikulasi, bagaimana cara melafalkan bunyi bahasa. Volume, kuat lemahnya dalam mengucapkan suatu kata-kata atau kalimat. Jadi ketika berpidato harus mempunyai ciri-ciri seperti ini. Nah, teknik pidato. Berpidato juga mempunyai teknik. Yang pertama yaitu mengambil nafas yang tepat. Jadi kalau misal mengambil nafasnya tidak tepat, akan tergesa-gesa dan kayak orang sesak nafas. Misalkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan nah itu kan kayak orang sesak nafas. Jadi pengambilan nafasnya itu harus tepat. Lalu mengambil posisi berdiri yang nyaman. Menggunakan intonasi, volume, artikulasi yang jelas. Menyampaikan dengan baik materi pidato yang disampaikan. Menyiapkan catatan kecil sebagai pengingat materi yang akan disampaikan. Jadi, ketika berpidato, Ananda semua harus memperhatikan teknik-teknik pidato. Nah, cara berpidato. Ketika Ananda akan berpidato, ada cara-caranya. Yang pertama, berdiri dengan posisi yang tegap dan melihat ke arah audien atau pendengarnya. Jadi ketika berpidato, posisinya itu jangan loyo. Setelah itu, arah pandangannya jangan ke bawah, jangan menunduk ke bawah, tetapi ke audien atau pendengarnya. Menyampaikan pidato dengan bahasa yang santun, jelas, dan mudah dipahami. Memberi sapaan atau penghormatan kepada orang yang hadir, orang-orang penting yang hadir. Menyampaikan pidato dengan tempo yang tepat, tidak terlalu cepat atau lambat. Ketika menyampaikan pidato, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Jadi, ini tata cara berpidato. Nah, alhamdulillah materinya sudah selesai. Jadi, tadi kita membahas tuntas pidato. Nah, ya, semoga materi yang Bu Olia sampaikan pada hari ini dapat dipahami oleh Ananda semua. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan ke Bu Olia melalui WhatsApp. Seperti itu ya. Nah, nanti soal latihannya seperti biasa Bu Olia kirimkan di grup kelas. Jawab option ABC-an. Misalkan A pidato. Seperti itu ya. Nanti room 2-nya jawab dengan singkat saja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga Ananda semua sehat selalu dan ingat, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Kalau berpergian harus menggunakan masker dan selalu cuci tangan. Sudah dulu ya pertemuan dengan Bu Aulia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.